Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kalau kita ikuti video-video Yusuf Mansur, itu dia masih ngebacot kalau istilah orang Betawi ini. Ngebacot bisa berjumpa Rasulullah, bisa ngomong sama Allah, atau malaikat Jibril datang ke dia. Itu kita uji dengan satu hadis dari Rasulullah SAW untuk tahu bagaimana bohongnya. Kalau bahasa orang Jawanya ndobos, kalau bahasa kita ini pembohong, kalau bahasa Arab ini abul kadzab. Nah, ini punya hadisnya. Hadis ini telah disahihkan menurut sanadnya menurut Nasiruddin Albani. Kalau Rasulullah SAW, utitu bimakalid di dunia ala farasin ablaq, ja'ani bihi Jibril alaihi katifatum min sundus. Sahih an Jabir. Telah dibawakan kepadaku kunci-kunci kekayaan dunia, 5 kali di dunia, ala farasin ablaq, di atas kuda belang, ja'ani bihi Jibril, yang dibawa oleh Jibril kepadaku, katifatum min sundusin, yang diselimutkan dengan kain katifah dari sutra. Jadi kuncinya itu seperti orang punya perbendaharaan. Ini hadis semacam ini banyak lagi di tempat-tempat lain gitu. Ada lagi hadis yang menceritakan malaikat Jibril ingin mengabarkan kepada Rasulullah bukit Uhud itu bisa dirubah menjadi emas. Coba bukit bisa dirubah menjadi emas. Nah, dengan tidak bermaksud mempertentangkan sanad dan segala macam, karena kita memang nggak ahli di bidang persanatan gitu. Kita mengutip kalau kata ahlul hadis, misalnya di abad ke-20 ini, Syekh Nasiruddin Albani mengatakan sanadnya sahih. Kita percaya aja. Tapi yang lebih penting bagi kita itu adalah Yusuf Mansur katakan mau cari duit terus. Bisa berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kan menolak nih. Kunci-kunci kekayaan dunia. Ya kan? Nabi menolak. Tapi Yusuf Mansur katakan lebih hebat. Ya minta aja. Rasulullah ente kan nggak butuh nih gitu. Bagi aneh ya kan begitu. Maka Yusuf Mansur nanti akan mendapat kunci-kunci itu. Misalnya nih, robahin dah gitu. Kalau memang dia bisa, Jibril, ini kan daerah Ketapang ini ente tahu nih gitu. Ane kan dah dari menikah di sini nih. Lu robah deh di sekitar ini menjadi emas. Biar ane jadi orang paling kaya di sini gitu. Kan bisa dong. Sekarang ngapain Mansur masih cerita-cerita dekat dengan Nabi, dekat dengan malaikat Jibril, katanya bisa bicara sama Allah. Kalau orang bilang itu bohong, kalau kita bilang itu ndobos, sang penipu, dia marah. Ya kalau enggak ya robah aja, kan dia banyak punya restoran tuh di bawah itu jadikan aja emas. Ngapain lu layang-layani pembeli lagi, sedekahin aja, aneh sedekah. Sedekah makan setiap hari karena di bawahnya ada emas. Ya kan? Ada gunung emas. Ada nanti emas misalnya nih beratus-ratus kilo gitu. Kan Nabi nggak mau tadi itu. Ente katanya jumpa Nabi. Nah, ini menunjukkan secara penilaian ini sebuah pernyataan bohong. Tapi tujuan apa nih? Maaf. Tapi tujuan Yusuf Mansur yang sesungguhnya itu, dia tahu tuh bohong itu. Yakin kita dia tahu. Tujuannya itu enggak itu. Tujuannya itu bagaimana mengambil itu duit-duit yang berceceran itu. Maka dia berani nanya, kamu tadi datang naik apa gitu. Kalau orang bilang nanti naik Mercy, waduh itu apanya nih, nafsu brangas namanya nih. Langsung muncul itu, dia cari kan nanti bagaimana itu bisa pindah tangan ke dia.
bisa pindah tangan. Nah sekarang semua tema-temanya itu ternyata tidak ada yang benar. Tema-tema sedekah dia, ya kita uji dengan hadis kalian coba. Coba kalau berani, minta ke Nabi gitu. Kata jumpa Nabi. Ya bahasa apalah, mau bahasa Arab Fusah kek, atau mau bahasa Ami kek, atau mau bahasa Betawi kek. Kata Nabi ikut dia, ya kan? Itu menunjukkan betapa sintingnya orang nih untuk mendapatkan uang. Tujuannya ya nggak ada lebih dari itu, supaya dia nampak orang hebat, dia nampak punya kedekatan khusus. Karena itu ya semua yang dibawa ini kalau boleh ditinggalkan aja. Dia telah melakukan itu dan telah mendapatkan sebagian dari cerita-cerita omong kosongnya itu. Apa yang belum didapatkan? Nah, ke depan ini mau seperti apa gitu. Sebagian masyarakat kan tetap percaya dengan cerita halu-halu nih. Coba ya kalau sedikit akal kita berpikir gitu. Dia katanya memberangkatkan jemaah haji 5 pesawat. Ya kan? 5 pesawat. Pesawatnya kapan berangkatnya? Enggak jelas. Kapan mendaratnya? Enggak ada pemberitaan gitu. Saya jauh-jauh Arab Saudi paling 10 jam oleh pesawat gitu. Kalaupun jemaah haji diajak berenang gitu, setahun sampailah kalau nggak mati semua gitu. Ini katanya 5 pesawat. Otoritas Jeddah nggak ada tuh laporan. Maka kita anggap ceritanya seperti cerita Harry Potter gitu. Cerita di dunia yang lain. Cerita sihir-sihir. Cerita dukun-dukun. Nggak ada realitasnya. Kita ajak ke cerita real gitu. Pastilah nanti mereka tuh kebakaran kumis lah. Karena Yusuf Mansur nggak ada jenggot. Plus ada jenggot dikit. Pasti dia kebakaran kumis. Karena diajak ke ceritanya cerita real. Karena itu, komunitas yang bisa bersama Yusuf Mansur ini adalah kelompok-kelompok yang tidak pernah bisa diajak berbicara berdasarkan dalil. Al-Quran, so takut dia. Cerita hadis, ngeri dia. Kabur dia. Seperti jin, atau seperti iblis, atau jin ifrit, yang lari terbirit-birit, sambil terkentut-kentut, mendengarkan Rasulullah berbicara tentang agama. Yusuf Mansur juga begitu. Kalau diajak bercerita ke dunia real, waduh, ini peluang dia meraup uang tuh udah hilang. Sebagaimana dia sekarang itu, mungkin darah tingginya bangkit, karena peluangnya nggak ada. Peluangnya semana-mana orang tuh makin rasional berpikir agama. Gitu. Nggak ada. Buku-buku barunya juga nggak ada. Buku lamanya kita bedah isinya omong kosong kok. Karena itu, sebagai tawaran akademis kita, gitu. Ini hadis, cobalah Rasul Mansur benar-benar bersedekah. Mintalah kunci itu ke Nabi. Makalid di dunia, kata Rasulullah. Kunci-kunci dunia. Emas. Bukan lagi duit rupiah ini. Emas. Kunci-kunci penyimpanan dolar. Mintalah. Kalau bisa transfer ke rekening Yusuf Mansur langsung. Karena itu, ucapan-ucapan Yusuf Mansur, atau katakanlah tesis Yusuf Mansur tentang sedekah, kita uji dengan hadis sebagai antitesisnya, itu menimbulkan nanti nggak ada kesimpulannya. Kalau yang benar itu, ada tesis, ada antitesis, menimbulkan sintesis. Kan begitu teori ilmiah itu. Ini teori ilmiahnya apa? Nggak ada. Karena itu, siapapun yang menggunakan akalnya akan berkesimpulan bahwa memang Yusuf Mansur itu sebagai manusia pendusta dan pembohong mengatasnamakan Rasulullah. Kalau dia benar, mintalah duit kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.